Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad imamul muttaqin wa qaidul mujahidin. Ballaghar risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik amma ba'd. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Para pendengar IKADI TV dimanapun berada, tentunya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada puasa hari yang kedua ini, hari Jumat ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufiknya sehingga kita masih berpuasa, diberikan kesanggupan, kesehatan untuk berpuasa pada hari kedua ini, yang kita berharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah selalu memberikan kita inayahnya, bimbingannya, kesehatannya dari Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat menyelesaikan ibadah pada bulan suci Ramadan tahun ini dan kita mendapatkan predikat bertakwa dari Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar IKADI TV dimanapun berada, pada waktu ini, pada sore ini, izinkan saya ingin berbicara atau menjelaskan berkaitan bagaimana interaksi yang efektif dengan Al-Quran itu sendiri. Hal ini menarik berhubung bahwa kita sebagai umat daripada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan kita dalam berhubungan, berinteraksi dengan Al-Quran adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam Al-Quran diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil ummiyin. Ketika itu pada orang-orang Arab, tetapi tentunya Al-Qur'an ini adalah diturunkan untuk seluruh umat manusia yang pernah ada pasca diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam beberapa tafsir dikatakan ummiyun itu adalah bangsa Arab, tetapi pada zaman sekarang kita termasuk golongan orang yang mendapatkan tahta daripada Al-Qur'an itu sendiri. Oleh karena itu di sini dilanjutkan yatlu alaihim ayati. Bagaimana kita bisa memaksimalkan, mengefisiensikan interaksi kita dengan Al-Quran? Yang pertama adalah dengan yatlu alaihim ayati, dengan kita membaca atau kita membaca Al-Quran itu sendiri. Sebelum saya menjelaskan lebih dalam bagaimana kita mengefisiensikan atau memaksimalkan interaksi kita dengan Al-Quran, saksikanlah, ibaratkan kalau saya kiaskan, kita mempunyai pisau di dapur, yang pisau di dapur tersebut fungsinya adalah multifungsi. Kita bisa memakai pisau tersebut untuk memotong daging. Kita bisa memakai pisau tersebut untuk memotong buah, sayur-sayuran, dan lain-lainnya. Coba bayangkan sekiranya pisau tersebut dia tumpul, tidak bisa memotong daging, tidak bisa memotong buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain-lainnya. Di mana fungsi pisau tersebut tidak bisa termaksimalkan, ya. Nah, ini menjadi gambaran kita. Al-Qur'an adalah mukjizat yang sangat luar biasa. Mukjizat yang paling tinggi, paling mulia yang pernah ada di alam semesta ini. Mukjizat yang sampai sekarang masih bertahan sampai hari kiamat nanti. Jadi, saksikanlah mukjizat betul, tidak ada lagi pasca diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tentunya menjadi intens kita bersama bahwa mukjizat sampai hari kiamat masih ada, yaitu berbentuk Al-Qur'an itu sendiri, ya. Bahkan Isra Mi'raj yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke langit Sidratul Muntaha atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala,
itu adalah mukjizat yang besar di bawah kebesaran mukjizat daripada Al-Qur'an itu sendiri. Jadi saksikanlah, walaupun mukjizat itu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dapat memaksimalkan, mendapatkan fadilah, fungsi daripada kemukjizatan Al-Qur'an itu sendiri, ya. Akan tetapi seperti pisau tadi saya jelaskan, ya, kita membeli pisau ya 50.000, ya, dengan 50.000 kita bisa memotong daging, kita bisa memotong sayur-sayuran, akan tetapi ketika pisau itu tumpul, ya, kita tidak bisa mengatakan itu pisau, walaupun wujudnya itu adalah pisau. Jadi bagaimana pisau tersebut bisa berfungsi sebagaimana mestinya? Ya, sebelum kita pergunakan pisau itu, ya kita asah pisau tersebut. Setelah mempergunakan pisau tersebut, kita asah lagi, kita bersihkan, sehingga fungsi pisau tersebut dapat termaksimalkan sebagaimana mestinya. Contoh yang lain sebelum saya menjelaskan bagaimana memaksimalkan Al-Quran atau memaksimalkan kemukjizatan Al-Quran yang begitu luar biasa, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anggaplah kita mempunyai jawal atau telepon genggam, HP, ya, Samsung, iPhone dan lain-lainnya. Yang tentunya iPhone tersebut atau Samsung tersebut begitu fungsinya atau fadilahnya begitu luar biasa dalam kehidupan sosial masyarakat kita. Kita bisa berinteraksi dengan jarak jauh, kita bisa melihat video call, kita bisa mengajar, kita bisa menulis, kita bisa mengonsep, kita dan lain-lain begitu banyak daripada fungsi daripada sebuah jawal atau sebuah HP itu sendiri. Bayangkan kalau misalnya HP, iPhone terbaru kita berikan kepada orang yang bodoh, orang yang tidak berilmu. Anggaplah orang yang tidak berakal, yang kita berikan iPhone 13, kita berikan kepada orang yang tidak berakal di jalan raya, apa yang dia pergunakan? iPhone tersebut hanya dipergunakan untuk, ya mungkin hanya untuk mainan saja, untuk duduk saja, untuk alas dia duduk, ya. Mungkin hanya untuk dia memukul orang karena dia tidak berakal, karena dia kebodohan itu sendiri, ya. Jadi fungsi daripada iPhone atau Samsung tersebut tidak termaksimalkan 100%. Begitu juga Al-Quran yang mukjizat luar biasa, bagaimana kita memaksimalkan Al-Quran tersebut dengan trik-trik tertentu sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah yatlu alaihim ayati. Yang pertama adalah bagaimana kita membacanya, berinteraksi dengan cara membaca. Apalagi kita di bulan Ramadan ini, ya, yang penting lebih diarahkan berinteraksi dengan Al-Quran adalah dengan membaca, ya. Membaca dan membaca, ya. Rasulullah dan para sahabat, ya, mereka sudah terbiasa berlomba-lomba untuk mengkhatamkan Al-Quran pada bulan suci Ramadan, ya. Para wali-wali Allah, para salafus saleh, orang-orang saleh terdahulu, para ulama-ulama kita, ya. Bahkan dalam riwayat tertentu, ya, Imam Syafi'i, ya, bisa mengkhatamkan Al-Quran dalam satu bulan itu sebanyak 60 kali khatam. Ya. Bayangkan, kalau 60 khatam, anggaplah dalam satu bulan itu 30 hari, berarti beliau bisa mengkhatamkan Al-Quran dalam satu hari sebanyak 2 kali khatam. 2 kali khatam itu ya 60 juz, satu kali khatam 30 juz, 2 kali khatam adalah 60 juz, ya. Inilah bagaimana mereka, para salafus saleh, orang-orang terdahulu dapat memaksimalkan Al-Quran itu sendiri, sehingga kemukjizatan daripada Al-Quran bisa termaksimalkan. Ya. Makanya ini kaitannya dengan redaksi ayat yang terakhir. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Ya. Jadi fungsi daripada Al-Quran itu menjadikan perubahan sosial masyarakat dari dhalalim mubin. Dhalalim mubin mungkin kalau kita terjemahkan ya kesesatan, ya, kebodohan, peradaban yang jahiliyah, ya, dan lain-lainnya, kemaksiatan dan lain-lainnya, menuju kebalikannya, ya, peradaban yang begitu luar biasa, ya. Makanya Al-Quran ini membawa peradaban yang ketika itu di Mekah sana, peradaban yang sangat terbelakang menuju peradaban yang begitu luar biasa, ya, yang terpandang di di negeri Arab ketika itu setelah datangnya Al-Quran, ya.
Akan tetapi bagaimana perubahan peradaban dari peradaban yang lemah, sangat hina, menuju mulia, sangat mulia, dengan memaksimalkan kemukjizatan Al-Quran itu sendiri. Ya, tadi saya katakan dengan cara apa yang pertama? Tilawatul Quran. Ya, saya interaksi lagi, saya perjelas lagi bagaimana kita mempergunakan HP iPhone 13 misalnya, ya. Ya tentunya kita membaca buku manualnya sehingga iPhone tersebut fungsinya 100% dapat termaksimalkan. Begitu juga pisau, ya. Bisa termaksimalkan ya kita asah ya sebelum memakainya, setelah memakainya. Jadi fungsi pisau tersebut bisa termaksimalkan, ya. Ya, bayangkan umat pada zaman sekarang mereka tidak berinteraksi dengan Al-Qur'an sehingga wajar ya kemukjizatan daripada Al-Qur'an itu ya jauh daripada nilai kemukjizatan ya karena manusia tidak berinteraksi dengan Al-Qur'an itu sendiri. Yang kedua apa? Wa yuzakkihim. Yang pertama adalah tilawah, yang kedua adalah bagaimana dengan Al-Qur'an itu sendiri dapat mentazkiyah diri kita pribadi dan orang lain. Apa maksud tazkiyah ini adalah bagaimana kita membersihkan hati kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah tazkiyah ini lebih sifatnya bagaimana kita mentadabburi Al-Qur'an, ya. Silakan kita selain kita membaca Al-Qur'an, kita pun tentunya bagaimana menyelami kandungan isi daripada ayat-ayat Al-Qur'an. Ini sangat penting ya. Karena dengan tadabbur ini itulah inti daripada Al-Quran itu sendiri. Tilawah ini ya mungkin dasarnya ya. Menuju ke selanjutnya adalah tadabbur ya. Bagaimana dengan tadabbur tersebut tersentuh hati kita ya. Ketika hati kita tersentuh ya, bayangkan ya, merubah mindset kita, merubah kegelapan dalam hati kita, merubah kegelapan dalam pikiran kita menuju hidayah itu sendiri ya. Yang ketiga ya karena berhubung waktu, yang ketiga adalah bagaimana wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, ta'lim ya. Bagaimana kita mengajarkan Al-Qur'an itu sendiri ya. Jadi cara yang paling baik kita mengajarkan Al-Qur'an adalah kita menerapkan Al-Qur'an itu sendiri. Jadi tersirat dalam ayat ini sebelum kita mengajarkan ya kita melatih diri kita untuk mengamalkan Al-Qur'an itu sendiri ya. Al-Quran adalah hidayah, Al-Quran adalah konsep ya, merubah dari dhalalim mubin menuju peradaban yang tamaddun, peradaban yang berperadaban atau yang terang benderang ya. Tentunya dengan kita membacakan, ini adalah konsep dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua bagaimana mendalami isi kandungannya dengan tadabbur itu sendiri. Yang ketiga bagaimana kita berusaha mengamalkannya konsep-konsep yang ada pada Al-Quran itu sendiri. Yang terakhir adalah bagaimana kita mendakwahinya atau kita mengajarkan isi kandungan daripada Al-Quran tersebut kepada keluarga kita minimal dan kepada sosial masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, dengan begitu inilah kita telah memaksimalkan kemukjizatan daripada Al-Quran. Al-Quran bukan hanya saja dibaca, akan tetapi meninggalkan tadabbur, ta'limnya atau diamalkannya. Atau juga Al-Quran hanya untuk ditadaburi saja, tidak dibaca atau diamalkan atau diajarkan kepada yang lain. Al-Quran juga hanya bukan untuk didakwahkan saja, tetapi dia tidak membacanya, tidak mentadaburinya. Akan tetapi maksimal ketika Al-Quran itu dibaca, Al-Quran itu bisa ditadaburi, Al-Quran itu bisa diamalkan, dan Al-Quran itu bisa didakwahkan kepada orang lain. Dengan begitu termaksimalkan, terefisiensikan bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran itu sendiri. Ya, jadi saya isyaratkan lagi ya, HP kalau kita pergunakan hanya untuk WhatsApp saja, tidak kita pergunakan dengan medsos yang lain, TikToknya, Facebooknya, ya mubazir kita punya jawal atau punya HP ini ya. Tapi kalau kita punya HP, kita pergunakan untuk PowerPoint-nya, kita pergunakan untuk WhatsApp-nya dan lainnya, fungsi daripada iPhone tersebut 100% bisa termaksimalkan. Oleh karena itu, maksimalkan kemukjizatan Al-Quran dengan tilawah kita di bulan Ramadan ini kita maksimalkan, dengan tadabbur kita, dengan keluarga atau sanak kerabat kita, dengan teman-teman kita, dengan ta'alimnya, dengan mengamalkannya, niscaya akan ada perubahan sosial masyarakat yang awalnya bergeming dengan kemaksiatan, kebodohan, ya, dan kejahatan-kejahatan yang lainnya,
menuju terang benderang petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akhiri, mudah-mudahan kita dibimbing dan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi ahli Al-Qur'an, bisa berinteraksi, memaksimalkan kemujizatan Al-Qur'an dengan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khairan. Kita berdoa mudah-mudahan di Ramadan ini kita selalu bisa maksimal dengan ibadah-ibadahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quran dan Sunnah, berdakwah